dalam agama apapun. Kan orang liberal itu merusak semua agama. Tidak percaya adanya yang suci dan sakral. Sehingga untuk memahami agama dan memahami kitab suci yang dipegang oleh agama yang bersangkutan itu harus dengan pendekatan budaya, karena mereka menganggap itu adalah kitab budaya. Nah, inilah yang terjadi pada kalangan liberal. Ya. Sehingga berubahlah konsep tentang wahyu. Ya. Dan mereka ingin membuktikan bahwa terjadi penyimpangan sejarah wahyu Al-Quran ini sama seperti Bible. Dan mereka menganggap bahwa yang namanya kitab suci di dunia ini, ya entah itu Taurat, entah itu Injil, entah itu Al-Quran, itu sejarahnya sama. Semuanya sudah diotak-atik oleh manusia. Mereka tidak percaya kalau ada yang dinamakan kitab suci di dunia ini itu otentik dan itu tidak mengalami distorsi sejarah. Jadi kalau kita berkeyakinan bahwa Quran itu otentik, final dari Allah, ya, sejarahnya tidak ada yang menyimpang, itu menurut mereka itu adalah sebuah ilusi. Ya. Kenapa? Karena tradisi atau pengaruh studi atau kajian Bible di Barat itu memang mereka ini sudah apatis, sangat curiga dengan yang namanya kitab suci itu. Tidak ada kitab suci yang benar, kata dia, di dunia ini, ya, termasuk Bible, termasuk Perjanjian Lama, juga termasuk yang paling baru ini adalah Al-Quran, karena turun setelah yang paling akhir itu Al-Quran. Nah, yang ketiga, hadirin rahimahullah, ini adalah setelah melalui pendekatan humanisasi, kemudian rasionalisasi dengan cara memahami kitab suci itu dengan ilmu budaya atau pendekatan budaya manusia, maka inilah yang sangat penting, yaitu langkah ketiga ini, yaitu dengan metode historisitas. Kalau tadi yang pertama itu mengubah konsep tentang Al-Quran itu berasal dari Allah, ternyata dia adalah buatan manusia dan produk budaya. Yang kedua, oleh sebab itu karena dia adalah produk budaya, maka cara memahaminya harus melalui pendekatan ilmu-ilmu budaya yang sekuler. Yang ketiga ini ujungnya ternyata ingin menolak, ya, menyangkal kepercayaan umat Islam bahwa Quran ini adalah sumber dari segala sumber hukum kita. Sehingga pada umumnya orang yang mengkritik Al-Quran, yang menafsirkan Quran secara liberal, itu hampir seragam. Mereka menyatakan bahwa syariat itu tidak ada. Syariat ini harus dihapus dan tidak boleh diformalkan. Itulah disebut dengan gerakan deformalisasi syariat, dekonstruksi syariat. Kenapa? Karena mereka seperti Ulil bilang, mengatakan tidak ada hukum Allah, tidak ada hukum Tuhan di dunia. Yang ada adalah hukum manusia. Yang ada dalam kitab suci itu hanya imbauan moral saja, akhlak, untuk menentukan kehidupan dunia ini. Hukum-hukum di dunia ini yang berlaku hukum manusia, bukan hukum Tuhan. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa syariat itu nggak ada. Ayat-ayat hukum dalam Quran itu bisa berubah, karena mereka pakai metode lain. Konteksnya ini, kalau ayat hukum ini pasti ada sebabun nuzulnya, perbedaan waktu, perbedaan orang, dan lain sebagainya, perbedaan budaya. Itu hanya cocok, ayat-ayat hukum dalam Quran itu hanya cocok untuk masa lalu. Sehingga hudud itu bagi mereka tidak perlu, jilbab tidak wajib, hukum kisos
apalagi rajam itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman lagi dan sebagainya. Makanya dengan memakai historisitas ini, yaitu mengaitkan ayat Quran dengan situasi lingkungan dan zamannya, maka jadilah hukum Quran itu atau hukum Allah itu tidak berlaku lagi dalam kehidupan sekarang. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Ta'ala, disinilah dari 3 langkah upaya untuk meliberalkan Al-Quran itu lahir sebuah metode tafsir. Metode tafsir yang diperkenalkan oleh orang liberal ini metode baru. Metode baru. Dan seluruh aliran-aliran Islam liberal, ya, entah yang ada di barat maupun di timur, itu mereka berijma, ya, sepakat bahwa mereka ketika memahami Al-Quran itu pakai metode ini. Jadi metodenya orang liberal di seluruh dunia itu bukan metode tafsir atau takwil yang ada dalam yang kita kenal dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Karena kalau pakai metode tafsir dan takwil, mereka nggak akan bisa untuk mendekonstruksi syariat, untuk meliberalkan penafsiran. Karena tafsir itu punya kaidah-kaidah yang baku, ya, punya ketentuan, norma-norma, ya. Bagaimana cara memahami ayat akidah, bagaimana cara memahami ayat hukum, bagaimana usul fikihnya, bagaimana qawaid fikihnya, ya. Itu semua bagi mereka ya sudah tidak relevan lagi. Makanya mereka tidak mungkin bisa menafsirkan Quran untuk dipahami secara liberal itu dengan memakai metode kaidah tafsir yang ada. Makanya mereka ciptakan kaidah baru atau metode baru, yaitu hermeneutik, interpretasi terhadap teks yang mengaitkan nas itu dengan konteksnya dan realitas kekinian. Itu yang ditulis oleh Budi Munawar Rahman. Nah, apa itu hermeneutika sekarang? Nah, sebab buku saya ini mengkaji dan menyoroti secara khusus hermeneutik. Sebab kalau metode ini dibiarkan secara liar berkembang, digunakan semaunya, ya rusak agamanya. Islam itu tinggal namanya saja. Makanya saya jadi ingat peringatan atau warning dari Rasulullah SAW. Saya khawatir di akhir zaman ini, kata Rasul, la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Quran illa rasmuhu. Saya khawatir Islam itu di akhir zaman itu yang tersisa tinggal namanya, dan Quran itu tersisa tinggal hurufnya saja. Jadi hurufnya ada, tapi isinya, kandungannya sudah hancur, sudah nggak ada diamalkan oleh banyak orang. Dan saya melihat bagaimana cara orang liberal untuk menjadikan Quran itu hanya tinggal huruf, kandungannya itu sudah dimatikan, sudah dibunuh. Itu adalah dengan cara yang ditempuh dulu oleh orang-orang liberal di barat ketika mereka menafsirkan Bible, mendekonstruksi Kristen. Dan ini pula yang dilakukan dalam rangka upaya menghancurkan agama, apalagi Islam. Kepentingan mereka sangat besar untuk mendekonstruksi ataupun ingin menghancurkan Islam. Apa kepentingan Barat dan sebagian boneka-boneka Barat, boneka pemikirannya ya, yang mana mereka mengampanyekan seperti tadi di atas ini, bahwa kita harus memahami Al-Quran itu dengan metode ini. Ya, kepentingannya besar. Ya, selama umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran, ya, dan berkeyakinan bahwa hukum-hukum di dalam Al-Quran itu adalah sakral, suci, ya, dan bersifat universal, absolut, bisa diterapkan di mana-mana, ini kan akan melahirkan sebuah kesatuan kesatuan manhaj, kesatuan metode dalam berislam, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu, menjadi akhirnya menjadi